Om Swastiastu, Ide Sulinggih, sareng sami sanedahat subakti titiang, jero mangku sareng sami sanedahat suciang titiang, Bapak Wakil Gubernur Bali, Bapak Ketua DPRD Provinsi Bali, Bapak Kapolda Bali, Bapak Wakajati Bali. Pak Wakajati ini orang baru di Bali, dari Buleleng. Tepuk tangan untuk beliau. Pak Kapolda juga relatif baru di Bali, orang Bali juga. Tepuk tangan untuk Pak Kapolda. Yang mau Bali kejang. Astungkar. Bapak Sekda, kemudian Bapak Bupati Wali Kota Sebali, hadir langsung Bupati Gianyar, Bupati Karangasem, Bupati Bangli, Bupati Tabanan, Bupati Buleleng, Bupati Klungkung, Wali Kota Denpasar, Wakil Bupati Jembrana. Yang Badung mana ya? Itu. Para rektor perguruan tinggi yang saya hormati, para perbekal, bendesa adat, serta undangan lainnya yang titiang hormati. Pertama-tama titiang mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas kehadiran pada acara peluncuran Surat Edaran Gubernur Bali nomor 4 tahun 2022 tentang tata titik kehidupan masyarakat Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Satkerti dalam Bali era baru. Ini baru pertama kita kumpul rame-rame setelah kita hampir 2 tahun tidak bisa kumpul akibat pandemi COVID-19. Astungkare berkat kerja keras kita semua bersama, pemerintah provinsi, kabupaten kota, Bapak Kapolda, Bapak Pangdam, seluruh jajaran, perbekal, bendesa adat, pandemi COVID-19 di Provinsi Bali saat ini sudah sangat terkendali. Dalam 3 bulan terakhir ini sudah melandai dan stabil, rata-rata per hari kasusnya 4 orang. Yang sembuh rata-rata 11 orang per hari. Secara kumulatif tingkat kesembuhan sudah mencapai 96,4%. Kemudian yang meninggal astungkare sudah semakin jarang. Ya. Kebanyakan nolnya astungkare. Swece gati di utara. Medik-medik kan yang lain. Ya. Karena menegangkan itu. Ya. Dan angka positif rate sekarang di Bali itu sudah pada angka 0,03. Jauh di bawah standar yang ditetapkan WHO 5%. Jadi sudah sangat bagus Bali, sudah sangat kondusif. Kemudian yang ada kasus aktif sekarang ini sekitar 60 orang. Di rumah sakit 40, di isolasi 20. Begitu. Sekarang udah jarang rumah sakit yang merawat pasien COVID. Bahkan di beberapa kabupaten, di Buleleng, di Klungkung, beberapa yang lain saya melihat sudah kasusnya 0 dalam beberapa hari ini. Tepuk tangan untuk para bupati wali kota yang sudah mencapai prestasinya sangat baik. Tentu juga ini berkat dari pencapaian vaksinasi yang cukup tinggi di Provinsi Bali. Vaksinasi untuk penduduk usia 12 tahun ke atas untuk suntik pertama sudah mencapai 102% lebih. Dan yang suntik kedua sudah mencapai 91% lebih.
Dan ini sudah jauh di atas standar WHO. Ya. Bahkan kita jauh dari standar nasional. Kemudian vaksinasi diperluas untuk segmen penduduk usia 6 sampai 11 tahun. Per hari kemarin sudah mencapai 92%. Luar biasa. Dan Bali yang paling cepat mencapai vaksinasi yang usia 6 sampai 11 tahun ini. Daerah lain itu masih di bawah 50. Kita cepat sekali. Karena koordinasi kita dengan Bapak Kapolda, Bapak Pangdam, Bupati, Wali Kota Sebali itu berjalan dengan sangat baik. Sehingga apa yang kita programkan itu betul-betul terlaksana dengan baik di lapangan. Inilah yang mendukung situasi saat ini. Pandemi COVID-19 di Provinsi Bali sudah melandai dan stabil. Dan meskipun ada varian baru Omikron, Astungkare, kita berdoa semua supaya tidak terjadi penurunan di Provinsi Bali. Sehingga tahun 2022 ini kita betul-betul akan menjalani kehidupan yang makin mendekati situasi normal. Supaya upaya kita untuk memulihkan pariwisata dan perekonomian Bali dapat kita lakukan secara bertahap. Dan juga yang utama adalah melaksanakan visi pembangunan Bali Nangun Satkriti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Itulah sebabnya pada hari ini kita berani berkumpul yang langsung maupun juga yang daring. Dengan syarat sudah vaksin 2 kali dan mengikuti swab antigen. Saya kira semuanya sudah melakukan itu. Kalau tidak boleh masuk. Nah, itu supaya aman kita semua, tidak terjadi klaster baru. Karena Bali ini dimonitor oleh Indonesia dan dimonitor oleh dunia. Karena Bali akan menjadi tempat pelaksanaan pertemuan internasional G20 pada bulan Oktober tahun 2022 ini. Dan kita harus menjaga situasi ini agar tetap kondusif. Itulah sebabnya pada hari yang baik ini, hari Selasa, Anggara Kliwon, Tambir, hari baiknya tepatnya tanggal 4 Januari 2022. Titiang meluncurkan surat edaran Gubernur Bali tentang tata titik kehidupan masyarakat Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Sadkerti. Yang akan menjadi tuntunan bagi kita di Bali di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sebagaimana yang diwariskan oleh leluhur kita. Slide. Dasar pertimbangannya. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan itu adalah pertama, para penglingsir dan guru-guru suci waskita yang telah menjadi leluhur lelangit Bali memberikan wejangan mengenai cara hidup kerama Bali yang menyatu dengan alam, yakni perlunya menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk kelangsungan kehidupan. Manusia adalah alam itu sendiri, manusia harus sejalan dengan alam, hidup yang menghidupi, urip yang menguripi, hidup harus menghormati alam, alam ibarat orang tua. Oleh karena itu hidup harus mengasihi alam. Masihe ri samaste jagat. Luar biasa. Ya. 2. Tata titik kehidupan masyarakat Bali yang menyatu dan menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara alam, manusia dan kebudayaan Bali yang meliputi adat istiadat, tradisi, seni budaya, serta kearifan lokal secara niskala dan skala ini merupakan tata kehidupan masyarakat Bali yang orisinil atau genuine Bali.
ini sudah berabad-abad, diperkirakan pada abad 4 sampai 5. Ini sudah menjadi satu cara kehidupan leluhur kita. Kemudian yang ketiga, tata titi kehidupan yang mengait dan menyatu dalam alam secara niskala dan skala bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Sadkerti, yaitu 6 sumber kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan. Terdiri atas Atma Kerti, yaitu penyucian dan pemuliaan jiwa atau Atman. Segara Kerti atau penyucian dan pemuliaan pantai dan laut. Danu Kerti atau penyucian dan pemuliaan sumber air. Wana Kerti atau penyucian dan pemuliaan tumbuh-tumbuhan. Jana Kerti atau penyucian dan pemuliaan manusia. Dan Jagat Kerti, penyucian dan pemuliaan alam semesta. Slide. 4. Permasalahan dan tantangan dinamika perkembangan zaman secara lokal, nasional, dan global telah berdampak langsung dan tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat yang ditandai melunturnya pelaksanaan nilai-nilai kearifan lokal Sadkerti dalam tata titik kehidupan masyarakat Bali. Karena ini perkembangan zaman, kita berinteraksi dengan luar, masuk nilai luar, ada yang baik, ada yang tidak, yang mengintervensi sistem kehidupan kita sehingga kita terbawa arus, dan arus ini kalau tidak kita hadapi, kita cegat dengan baik, kita akan bisa tercabut dari nilai-nilai kearifan lokal kehidupan kita. Kita akan kehilangan akar kehidupan kita. Yang kelima, para penglingsir, guru-guru suci, leluhur, dan lelangit Bali telah memberi warisan adiluhung berupa nilai-nilai kearifan lokal Sadkerti yang sejatinya telah menjadi tata titi kehidupan masyarakat Bali secara turun-temurun dalam memelihara menjaga alam Bali. Nilai-nilai kearifan lokal Sadkerti yang adiluhung ini harus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi penerus serta dijadikan dasar dalam tata titi kehidupan masyarakat Bali secara permanen sepanjang zaman. Ya. Jadi kita akan bergerak terus maju ke depan mengikuti perkembangan zaman secara dinamis, tapi kita tetap berada di dalam tatanan kehidupan yang kita miliki dengan nilai-nilai kearifan lokalnya. Kita tidak boleh tercabut. Kalau kita sampai tercabut, kita akan menjadi kehidupan yang terombang-ambing tanpa arah. Bisa kita lari nggak keruan. Kemana arah pergerakan masa kita ke depan. Ini yang harus kita tanamkan betul dari sekarang ini. Yang keenam, tata titik kehidupan masyarakat Bali yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Sadkerti menjadikan masyarakat Bali memiliki laku kehidupan sehari-hari yang berkarakter, berjati diri, berkualitas, berdaya saing, dan bertanggung jawab terhadap alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Tata titik kehidupan masyarakat Bali ini merupakan tata titik kehidupan Bali era baru untuk mewujudkan Bali yang tata titik tentrem kerteraharja yang sangat diperlukan guna menghadapi permasalahan serta tantangan dinamis perkembangan zaman dalam skala lokal, nasional, dan global. Ini yang betul-betul harus kita sadari betul. Jangan kita mudah terbawa arus ke sana kemari, lantas kita hanyut. Bisa rusak. Lanjut, yang ketujuh, sebagai implementasi visi Nangun Sadkerti Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru, pemerintah Provinsi Bali perlu menerbitkan surat edaran tentang tata titik kehidupan masyarakat Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Sadkerti dalam Bali era baru, agar nilai-nilai adiluhung Sadkerti dipahami,
dihayati, diterapkan, dan dilaksanakan secara menyeluruh, konsisten, berkelanjutan, dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab. Saya mengetahui nilai-nilai kearifan lokal Satker ini sudah menjadi tatanan sejak lama dijalankan oleh para leluhur kita, lelangit kita. Tapi ini tidak pernah dipolakan sebagai satu sistem kehidupan oleh pemerintah daerah. Dilepas hanya dilaksanakan oleh individu-individu atau kelompok masyarakat. Dilepas. Sehingga ada yang ingat, ada yang enggak. Yang ingat jalan, yang enggak. Yang enggak juga enggak berdosa karena enggak tahu. Karena itulah ini, nilai yang begitu adiluhung ini, kita diberikan, diwariskan begini, kita harus jadikan sebagai pedoman, tuntunan kehidupan kita. Dalam memasuki perkembangan zaman ke depan, kita memiliki nilai-nilai yang luar biasa yang diwariskan leluhur kita. Saya kira leluhur kita itu di zaman dahulu luar biasa. Luar biasa. Saya nggak habis pikir, beliau itu bisa menciptakan ajaran seperti ini. Luar biasa. Dan apa yang diwariskan ini, itu adalah tembus zaman. Diperlukan sepanjang zaman. Diperlukan oleh semua unsur kehidupan. Tidak memandang agama, tidak memandang ras, tidak memandang suku, tidak memandang golongan. Semuanya butuh tatanan kehidupan ini. Maka saya yakin dulunya, mengapa Bali ini sangat terkenal di dunia adalah karena warisan peradabannya ini. Ini yang harus kita betul-betul kita jaga sebagai generasi penerus. Apalagi sekarang kita ini sudah didorong oleh perkembangan zaman dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan teknologi digital. Perubahan begitu cepat. Kalau kita tidak ngeh dengan arus baru ini, maka kita akan tergelincir pada suatu wilayah yang menyesatkan. Positifnya iya, tapi negatifnya muncul. Dan risiko yang paling mendasar, fundamental, kita akan kehilangan jati diri. Itulah sebabnya menjadikan ini sebagai satu kebijakan yang dipolakan oleh pemerintah Bali di seluruh Bali. Kabupaten kota yang ada di Bali sampai ke akar rumput. Agar ini bisa berjalan secara utuh, sistematis, dan menjadi disiplin kehidupan. Menjadi lifestyle kehidupan kita di Bali. Itulah dia. Saya kira di dunia tidak ada masyarakat yang punya tata kehidupan seperti ini. Luar biasa. Tepuk tangan untuk leluhur kita. Jadi kalau kita sebagai generasi penerus melaksanakan tidak bisa, itu namanya kita tidak menjadi generasi yang bertanggung jawab. Dibuatkan sudah, kita tinggal melaksanakan, enggak bisa, lupa lagi, meninggalkan lagi, berkhianat apalagi, I'm sorry. Tidak boleh. Jadi kita mesti betul-betul ajak taat pada warisan leluhur kita yang ada deh, enggak ada deh. Jika kalian mau buku textbook, enggak ada ilmu ini. Seluruh dunia carikan textbooknya, enggak ada ilmu ini. Hanya ada di Bali. Hanya ada di lontar-lontar Bali. Apa enggak bangga kita? Apa enggak bahagia kita? Nah, itulah yang harus kita syukuri. Agar ini bisa kita teruskan sesuatu yang adiluhung ini menjadi tatanan kita ke depan. Dunia sekarang sedang mencari bentuk. Dan saya kira nggak gampang ketemu bentuk. Karena nilai-nilai filosofinya nggak tahu ada di mana. Kita nggak perlu mencari bentuk, udah ada. Udah diberikan, tinggal make. Maka saya yakin dunia akan belajar ke Bali. Tentang tata kehidupan ini. Karena akarnya cuma ada di Bali. Yang namanya Satketi cuma ada di Bali, Pak. Enggak ada. Harus kita betul-betul kita jalankan ini. Kita harus bangga, Pak. Berkeyboard dengan aksara Bali digital, oke.
teknologinya maju, oke. Tapi yang ini, wah, keren banget. Jago sekali leluhur kita. Jadi memang rupanya orang Bali ini betul, dalam risetnya itu saya baca, adalah SDM-nya itu, SDM unggul. Maka saya dalam Nangun saat kita ke Bali, mengembangkan konsep SDM Bali unggul. Jadi kita-kita ini orang Bali ini yang sedikit ini adalah keturunan orang-orang hebat. Keturunan dari leluhur-leluhur yang hebat. Ya. Tapi kalau kita hebat sebagai generasi penerus tidak melaksanakannya, ya batal jadi hebat. Nggak jadi hebat. Itu hebat kita kalau kita mampu menjalankan warisan ini dengan secara menyeluruh dan bertanggung jawab. Tujuan daripada surat edaran ini, itu yang pertama adalah melestarikan nilai-nilai kearifan lokal Sadketi yang merupakan warisan adiluhung dari leluhur tetua Bali dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan alam, manusia, dan kebudayaan Bali secara niskala sekala. Yang orisinil, genuine Bali. Harus di sini. Kalau perlu nanti kita akan patenin aja ini supaya jangan diambil oleh orang lain lagi. Ya, kita patenin ini. Kalau udah nggak ada, Pemprov yang akan menjadi pemerakarsanya. 2, menjadikan nilai-nilai kearifan lokal Sadketi untuk mengembangkan manusia Bali yang berkarakter, berjati diri, berkualitas, berdaya saing, dan bertanggung jawab guna menghadapi permasalahan dan tantangan dinamika perkembangan zaman dalam skala lokal, nasional, dan global. Kuat kita, kayak Jepang. Jepang itu berkarakter betul dengan budayanya. Tapi Jepang adalah negara modern. Dia bisa menjadi negara modern dengan tetap menjaga keluhuran budayanya. Cina, Korea, itu. Negara-negara kuat yang memiliki peradaban kuat, maju berkembang, modern, tanpa meninggalkan budayanya. Dan negara-negara seperti itu adalah negara-negara yang punya aksara sendiri. Cina punya aksara sendiri, Korea punya aksara sendiri, Jepang punya aksara sendiri, yang lain punya aksara sendiri. Bali punya aksara sendiri. Punya aksara Bali sendiri. Jadi Bali ini memang ditunjang oleh peradaban yang kuat karena punya aksara Bali yang sakral. Maka dibuatkan pergub untuk penggunaan aksara Bali. Lanjut. Oh, yang ketiga, mana tadi? Ulang. 3, menjadikan nilai-nilai kearifan lokal Sadketi sebagai dasar untuk mengembangkan tata kehidupan masyarakat Bali dalam Bali era baru. Guna mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang kang tata titi tentrem kerte raharja. Kalau ini kita bisa jalankan secara menyeluruh, masif di seluruh Bali oleh semua elemen masyarakat, kita akan menjadi orang yang betul-betul santun, beradab, ya, beretika, berbudi pekerti luhur, itu dia. Memuliakan, harmonis, toleran, semua-semuanya. Sing pada aneh teman-teman menghujat, demo, kasar di medsos. Saya kira itu bukan budaya kita di Bali. Leluhur kita mengajar kita itu sangat beradab, sangat bermartabat. Jadi kalau ada yang begitu, saya kira itu salah arah. Lupa sama warisan leluhurnya itu. Maka hati-hatilah dia. Nah, sebagai dasar hukum, lanjut, itu ada banyak, tidak perlu saya sebut. Di antaranya ada undang-undang, ada peraturan daerah, dan juga ada peraturan gubernur. Lanjut. Nah, apa surat edaran ini isinya? Yaitu himbauan kepada lembaga vertikal, wali kota, bupati se-Bali, majelis desa adat provinsi Bali, majelis desa adat kabupaten kota dan kecamatan se-Bali, lembaga pendidikan se-Bali, perbekal lurah se-Bali, ban desa adat atau sebutan lain se-Bali, dan organisasi kemasyarakatan serta swasta. Agar 1. Mensyukuri, menghormati, dan memuliakan warisan adiluhung dari pengringsir, guru-guru suci leluhur dan lelangit Bali, berupa nilai-nilai kearifan lokal Sadketi, yaitu Atma Keti,
atau penyucian dan pemuliaan atman jiwa. Segara keti atau penyucian dan pemuliaan pantai dan laut. Danu keti atau penyucian dan pemuliaan sumber air. Wana keti atau penyucian dan pemuliaan tumbuh-tumbuhan. Jana keti atau penyucian dan pemuliaan tumbuh-tumbuhan. Penyucian dan pemuliaan manusia. Jagat keti, penyucian dan pemuliaan alam semesta. Lanjut. Yang kedua, tata nilai kehidupan masyarakat Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Sarketi dalam Bali era baru dilaksanakan dengan prinsip niskala sekala, pakerti yatnya, lascarya, drada bakti, desa mawa cara, Bali mawa cara, negara mawa tata. Gilik saguluk parasparo salulung sebayan taka sarpenaya. Dan yang terakhir nitya atau berkelanjutan. Itu. Bagus banget. Di mana lebihnya lagi di Bali ini? Niskala. Sekarang niskala ini saya jadikan sebagai sistem dalam kebijakan supaya terus terangkat. Ya. Kalau tidak dijalankan dengan sistem ini, niskala dengan kuat, kita akan menjadi orang yang pragmatis, konsumer, mendegradasi moral, perilaku hidup. Ya. Maka dua-duanya harus dijalankan, niskala dan skala. Nggak ada di daerah lain begitu, cuma ada di Bali. Tepuk tangan untuk Bali. Luar biasa Bali ini, aduh. Jadi saya nggak habis pikir sekolah tinggi-tinggi ternyata ketemunya yang begini. Ya, ya. Ini luar biasa nih, nggak pernah kita dapat kuliah selama sekian, sampai doktor juga nggak ketemu, ketemunya di Bali, lontar ketemunya terakhir. Gitu. Lanjut. Yang ketiga, agar memahami, menghayati, menerapkan dan melaksanakan tata titik kehidupan masyarakat Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Sarketi dalam Bali era baru sebagaimana tercantum dalam surat edaran ini. Sudah diterbitkan buku penuntun, dibagi. Dibagi buku penuntunnya ini, udah lengkap. Ya, stakeholdernya siapa, apa kegiatannya secara niskala, apa kegiatannya secara skala, di mana dilaksanakan, kapan dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, lengkap. 4. Menjadikan nilai-nilai kearifan lokal Sarketi sebagai laku hidup masyarakat Bali dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berlandaskan Pancasila 1 Juni 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita ini bukan Bali sendiri, tapi Bali merupakan bagian dari NKRI. Jadi selain kearifan lokal, kita juga harus taat pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 5. Desa adat agar menyusun dan menetapkan pararem tentang tata kehidupan masyarakat Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Sarketi dalam Bali era baru sesuai dreste di wewidangan desa adat. Tapi maksudnya ini dreste Bali. Tepuk tangan untuk dreste Bali. Dengangon dreste ini uling dijek aden sing tahu. Pakai dreste Bali. Jelas ya semua? Paham maksudnya? Ya, dreste Bali. Jadi Bali kui. Nah, gitu. Gitu. Dia juga memai bin. Wuk payu. 6. Agar mensosialisasikan dan menyebarluaskan tata titik kehidupan masyarakat Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Sarketi dalam Bali era baru kepada masyarakat atau krama Bali secara luas. Kita semua harus menjadikan ini sebagai mainstream kehidupan baru di Bali ini. 7. Agar masyarakat yang beragama Islam, Katolik, Kristen, Buddha, dan Konghucu dapat melaksanakan sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Dengan agamanya masing-masing dan keyakinan masing-masing silahkan nih skalanya. Kalau secara skalanya kan sama aja. Ya, nanam hutan, nanam pohon, bersihin sungai, terus bertani organik, segala macam itu kan tidak hanya kita Bali, semua ya,
Siapapun juga agamanya itu bisa. Ini skalanya beda. Kita ke pura, dia ke masjid, ke gereja dan sebagainya. Nah gitu. Terus lanjut. Edaran ini mulai berlaku sejak hari Selasa, Anggara Kliwon Tambir, 4 Januari 2022, hari ini. Dan rupanya memang ya tempat ini selalu menjadi tempat bersejarah. 4 Juni 2019 yang lalu juga pada Anggara Kliwon Tambir diluncurkan Perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali. Di sini juga karena kita mengingat sejarah mengenai Pura Samuan Tiga ini. Ya, Samuan Tiga ini. Ya, sejarah dari para leluhur kita menyatukan berbagai komponen masyarakat yang ada di Bali. Edaran ini untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab. Gubernur Wayan Koster, asung karet titiang niki, sedang belajar niki, terus mengasah ya. Padahal saya ahli matematika, ahli statistik, tahunya kok jadi begini. Nah, mengenai tatanan kehidupan masyarakat ini, Titiang sampaikan kepada para menteri yang terkait supaya beliau mengetahui bahwa kita punya begini, gitu. Kita boleh bangga, ya, boleh bangga. Dan kita harus angkat ini setinggi-tingginya. Itu luar biasa. Enggak salah, kita akan dapat bisa sayang aja leluhurnya. Ya, ya. Disayang-sayang nanti. Nyen jemat, sayang apa? Nyen legenda, anak antiang mungkin. Apa kalian kata ke? Ya. Nyen legenda, berkhianat apalagi. Lanjut. Nah, surat edaran ini dijalankan sebagai implementasi visi Nangun Satke Tiloko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kelamu Bali dan bumi Bali yang sejahtera dan bahagia skala niskala sesuai prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Lanjut, slide. Nggak perlu lagi, tadi sudah disinggung, lanjut. Nah, ini saya perlu perlu menyampaikan wejangan leluhur Bali dalam bisa melontar batur kelawasan. Izin saya agak belajar dulu. Ling tekita nana akabehan, ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian, jiwakasan wenang te kita pratiaksa ukir lan pasir. Di kemudian hari jagalah kelestarian gunung dan laut. Ukir pinaka wetuning kare, pasir angelebur sahananing male. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Lima dia kita awangun kahuripan. Di tengah dataran melaksanakan kegiatan kehidupan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Hiduplah dari hasil tanganmu sendiri. Ayo kamaduk apariko sedening Prajapati. Jangan sekali-kali hidup senang dari merusak alam. Yan kita tanan eling, moga-moga kita tan amangguh rahayu. Kalau tidak mematuhi, kamu terkena kutuk. Nah, tidak akan menemukan keselamatan. Doh panganinum, cendek tuuh, kageringan, lan masuduk maring padutan. Akan kekurangan bahan makanan dan minuman, umur jadi pendek, terkena berbagai macam penyakit,
dan bertengkar sesama saudara. Jadi hati-hati di Bali. Ya. Bali ini ternyata tanah yang sangat sakral. Karena yang membangun tatanan kehidupan ini adalah orang-orang suci. Jadi hati-hatilah membangun di Bali ini. Maka dibuatkan tata ruang supaya di mana boleh, di mana tidak boleh. Tidak bisa membangun di sembarang tempat, ngawak-ngawak sing tadi. Aja-ajan. Dengan ngawak-ngawak. Jadi harus betul-betul itu taat itu. Ya. Seperti geotermal Bedugul itu. Ya. Saya perlu menyampaikan ini. Ya. Di situ ada potensi energi baru terbarukan. Ada yang mengatakan 200 megawatt, ada yang mengatakan 150 megawatt, dan sudah ada yang pernah ngebor sana, gagal 2 kali. Begitu saya gubernur, datang lagi surat permintaan untuk melanjutkan ini, saya katakan tidak. Ya. 2 menteri SDM yang berbicara kepada saya, mau melanjutkan itu. Saya bilang, beliau mengatakan, Pak Gub, ini ramah lingkungan dan ekonomis. Kajiannya visible. Saya bilang langsung, Pak, untuk Bali tidak cukup dengan kajian visible, ekonomis, lingkungan. Di Bali, di luar itu ada kajian yang nggak bisa dihitung. Apa itu Pak Gubernur? Sakral. Tempat itu adalah tempat sakral. Bagian daripada kawasan suci dari Batu Karu. Jadi hutan itu subur karena di bawahnya itu memang ada sumber daya alam. Itulah yang mengangkat. Tapi dalam mitologi Bali itu tidak boleh. Nyen ngawak-ngawak gitu, awas. Sengkala kan? Makanya dem legenda. Ya, saya tidak mau. No. Udah gitu aja saya. Kalau orang dirayu-rayu dengan pi bisa leketek. Saya tidak bisa. Saya ini udahlah prinsip jegnya ke no. Ya, kamu berhadapan dengan leluhur aja, udah. Dikutuk kan, bisa membantu kawasan. Yen sing gitu, ya kena kutuk itu. Ingat nggak itu? Ya. Dia bakal main. Jangan kena rayuan yang enggak yang akan membawa bencana alam maupun juga bencana kehidupan yang lainnya. Jadi hati-hati. Ya. Semua bupati wali kota hati-hati dalam urusan itu. Nah, ajaran mengenai nilai-nilai keharmonisan Sadkerti itu dijalankan secara neskala dan skala. Maka dalam ranah spiritualitas, lanjut. Nah, bukan yang tadi. Nah, dalam ranah spiritualitas adat, agama, tradisi, budaya, memelihara keseimbangan alam, manusia, dan kebudayaan Bali dilaksanakan secara niskala dengan upacara Pakerti yatnya yang terkait dengan Sadkerti, yaitu Atma Kerti atau penyucian dan pemulihan jiwa dilaksanakan pada Rahina Tumpak Landep, Tumpak Kuningan, dan Tumpak Wayang. Segara Kerti, penyucian dan pemulihan pantai dan laut dilaksanakan pada upacara Rahina Tumpak Wariga dan Tumpak Uye. Danu Kerti, penyucian dan pemulihan sumber air dilaksanakan upacara Paketiannya pada Rahina Tumpak Wariga dan Tumpak Uye. Wano Kerti, penyucian dan pemulihan tumbuh-tumbuhan juga dilaksanakan pada Rahina Tumpak Wariga. Jana Kerti, penyucian dan pemulihan manusia dirayakan pada Rahina Tumpak Krulut. Dan Jagat Kerti, penyucian dan pemulihan alam semesta dilaksanakan pada Rahina Tumpak Kuningan dan Tumpak Wayang. Ini lengkap hati. Begini banget ajaran. Jangan tumpak. Nah sekarang tumpak ini apa namanya itu sudah dilupakan, semakin ditinggal. Ada yang masih merayakan dalam skala terbatas,
Ada yang sudah enggak, apalagi generasi kita yang sudah merupakan generasi baru, lapisan baru, udah enggak tahu ya dia namanya tumpak. Ya. Padahal ini bagus banget. Ya. Nah, karena itulah sekarang ini akan dijadikan sistem kehidupan dipolakan oleh pemerintah. Kalau ini dilepas kepada masyarakat, tidak dipolakan oleh pemerintah, lama-lama ditinggal dia. Ya. Dimasukilah nilai-nilai yang dari luar itu. Jadi ditinggal nilai-nilai kita, dimasukin nilai luar, belum tentu cocok. Ya. Karena tumpak ini itu hari baik. Ya. Perayaan itu hari baik. Bijak, aduh, ayang doang leluhurnya. Geleng-geleng kepala kita. Kalau kita profesor malu rasanya. Gitu, lanjut. Nah, Bali Era Baru itu tatanan kehidupan yang ditanai dengan Bali yang kawista, Bali yang kang tata titi tentrem keteraja, gemah ripah loh jinawi. Tatanan kehidupan holistik yang meliputi 3 dimensi. Dimensi pertama, bisa menjaga keseimbangan alam, krama, dan kebudayaan Bali atau genuine Bali. Dimensi kedua, bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi krama Bali dalam berbagai aspek kehidupan. Dan dimensi ketiga merupakan manajemen risiko atau risk management, yakni memiliki kesiapan yang cukup dalam menghadapi permasalahan dan tantangan baik skala lokal, nasional, dan global yang berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang. Kalau nilai-nilai tata titi kehidupan masyarakat berdasarkan sakit ini bisa kita jalankan, kita itu sebenarnya sudah membangun satu peradaban ke depan. Peradaban kelanjutan warisan leluhur kita. Kalau itu sudah kita jalankan, itu di dalamnya sudah otomatis ada mitigasi kehidupan. Tidak ada lagi risiko-risiko lain. Karena kita akan menjadi pelapan, membuat aturan, membuat kebijakan, dan menghitung semua risiko yang akan kita dapat dari satu produk kebijakan. Lebih pelapan kita, lebih berhati-hati kita di dalam membuat satu kebijakan. Lanjut. Tatanan kehidupan Sarketi dalam Bali Era Baru yang meliputi Atma Kerti, Segara Kerti, Danu Kerti, Wana Kerti, Jana Kerti, dan Jagat Kerti diuraikan secara detil sebagai berikut. Lanjut. Nah, ini dia. Untuk Atma Kerti, pelaksananya pemerintah daerah secara niskala, secara skala. Secara niskala apa kegiatannya? Melaksanakan upacara yadnya. Kapan? Waktunya? Tumpak Landep, Tumpak Kuningan. Nah, gitu. Tempatnya di mana? Pura Kahyangan Jagat oleh pemerintah provinsi, Pura Dang Kahyangan oleh pemerintah kabupaten kota. Itu. Secara skala apa dia dilakukan oleh pemerintah? Membangun atau memperbaiki pelinggih atau pura, tempat suci. Menyusun buku, publikasi terkait beberapa tempat suci. Itu. Pemerintah itu begitu. Ya. Bangun pura, melihara pura, segala macam. Termasuk upakaranya. Lanjut. Bagi majelis desa adat juga ada di skalanya apa kegiatannya, waktunya, tempatnya. Lanjut. Lembaga vertikal semua juga melaksanakan niskala-skalanya. Kegiatannya apa dia niskala? Sembahyang bersama dengan pegawai di lingkungan perkantoran. Waktunya di tumpaknya itu. Tempatnya di tempat suci masing-masing kantor. Skalanya menyebarluaskan isi ajaran dan seterusnya. Lanjut. Desa kelurahan secara niskala apa kegiatannya? Sembahyang bersama, waktunya di tumpak juga tempat kahyangan desa atau kahyangan 3. Skalanya apa? Fasilitasi pembangunan dan atau perbaikan pelinggih tempat suci. Kemudian waktu dan tempat menyesuaikan. Lanjut. Desa adat secara niskala apa yang dilakukan? Melaksanakan upacara Atma Kerti. 1. Melaksanakan upacara Prasupati Puranupura dan seni sakral. 2. Seni sakral serta upacara balik sumpah. Waktunya di tumpak itu. Tempat di kahyangan desa. Skalanya apa? Membangun, memperbaiki pelinggih pura tempat suci. Menyusun purana pura,
melaksanakan rekonstruksi rehabilitasi seni sakral, dan menyusun melantapkan awik-awik paralel tentang pelindungan pura, pertima, dan simbol keagamaan. Nah, ini dia. Oleh Desa Adat, kegiatannya itu baik secara niskala maupun skala. Lanjut. Di tingkat keluarga apa dia? Secara niskala, sembahyang bersama keluarga, menyucikan pusaka, pertima, prasasti, purana. Waktunya ditumpaknya, tempatnya di sanggah atau merajan masing-masing. Skala, membangun, memperbaiki, merawat, pelinggih, merajan, dan kawitan. Waktu menyesuaikan. Terus, lembaga pendidikan di sekolah juga harus ada. Ya, ini skalanya sembahyang bersama dengan seluruh pegawai dan siswa, mahasiswa di lembaganya, waktunya ditumpaknya itu, tempatnya di masing-masing lembaga pendidikan, skala melaksanakan pembelajaran dan menyediakan tenaga ahli tentang seni sakral. Di antaranya itu. Lanjut, organisasi kemasyarakatan dan swasta secara niskala, itu dia kegiatannya, waktunya, tempatnya, skalanya ini, nah itu. Semua harus terlibat. Nah itu. Lanjut, masyarakat niskala, kegiatan menyusun prelingga, tapakan, pertima. Melaksanakan piodalan atau ritual dewa yatnya, atma wedana. Melaksanakan upacara malaspas, pujian piranti upakara yatnya, dan pasupati purana. Waktunya itu, tempatnya itu. Skala berpartisipatif dalam membangun, membuat, menjaga prelingga, tapakan, pertima, dan simbol keagamaan lainnya. Dan seterusnya. Ada banyak. Lanjut. Yang kedua, segara kerti. Semua ada. Untuk pemerintah daerah, secara niskalanya apa, segala macam. Secara skalanya, segala macam. Misalnya, di niskala pemerintah daerah, melaksanakan upacara dan upakara segara kerti. Melaksanakan upacara dan upakara nangluk merana. Nah itu. Secara skala apa dia? Menyusun dan melaksanakan program kegiatan dan gerakan tentang pelindungan dan pemanfaatan pantai dan laut. Yang kedua, menyusun dan melaksanakan program kegiatan dan gerakan tentang pelindungan satwa laut dan terumbu karang. Jelas kita program kegiatannya. Pada saat ini dia acara segala kerti, tumpaknya, waktunya ditumpak wariga, tumpak uye. Bisa juga di sasih ke-6, sasih ke-7, atau kaulu. Kaulu, itu. Lengkap ini. Lanjut. Begitu juga untuk majelis desa adat, terus lanjut. Begitu juga lembaga vertikal, terus desa kelurahan juga, terus desa adat juga sama, lengkap di buku panduan. Keluarga juga, terus lembaga pendidikan juga, terus ormas dan swasta juga, supaya ormas kita nggak siteng-siteng badan mukulin orang. Nah, gini supaya jadi ormas yang dab-dab dia orang yang baik-baik, yang santun, berdaya guna gitu. Ya. Nggak ngantem-ngantemin orang. Ya. Terus masyarakat juga begitu. Lanjut, yang ketiga, Danu Kerti. Pemerintah daerah juga sama polanya seperti tadi. Secara niskala apa dia, secara skala kegiatan niskala apa, kegiatan skala apa, waktunya ditumpak wariga dan tumpak uye. Ya. Menyesuaikan dan tempatnya di Pura Ulun Danu Batur, Pura Ulun Danu Beratan, Pura Ulun Danu Tamblingan, dan tempat suci yang berkaitan dengan air. Nah itu, lengkap ini. Terus lanjut, samalah ini sudah. Terus lembaga vertikal juga sama melaksanakannya. Lanjut, 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 lanjut. Langsung keempat. Wana Kerti. Nah, Wana Kerti. Oleh pemerintah daerah, apa nih skala kegiatannya dia? Melaksanakan upacara upacara Wana Kerti secara serentak di seluruh Bali. Waktunya tumpak wariga, tumpak uye secara serentak mulai pukul 08 Wita sampai selesai. Kita akan polakan ini. Ya. Tempat di Pura Alas Angker, Pura Alas Harum, dan pura yang terkait yang lainnya. Di Batu Karu, terus di mana lagi, kan banyak hutannya di sana itu.
secara skala menyusun, menetapkan dan melaksanakan regulasi kebijakan program penghijauan dan penanaman tanaman lokal Bali. Kemudian menyusun dan melaksanakan program kegiatan tentang menanam pohon tertentu pada telajakan, bengang, pekarangan rumah, dan perkantoran yang bermanfaat bagi kehidupan. 2. Menanam pohon pengganti setiap kali melakukan penebangan pohon. Jadi ada tradisi setiap kali nebang, ganti, nanam lagi. Sudah ada tradisi seperti itu. Kita harus polakan di seluruh Bali sebelum kita terlambat. Ya. Di Perancis kalau nebang pohon kena sanksi. Ya. Karena pohonnya langka. Mungkin kita teledor karena terlalu banyak pohon. Ya, jadi lalai jadinya kita. Tapi tidak boleh lalai terus, mulai kita harus bangun dengan tatanan yang baru. Kemudian membangun dan menata taman kota yang bersih, hijau, dan indah. Ini bagian daripada Wanakerti. Jadi sekarang saya lihat kabupaten-kabupaten sudah rajin membangun taman. Bikinlah taman itu yang membuat dia hijau dan indah dan bersih. Ya, berarti harus ada taman yang daunnya hijau, ada yang tanaman yang berbunga dan juga terjaga dengan bersih. Waktunya adalah di Tumpak Warige, Tumpak Uye secara serentak. Ya, itu dia. Tempatnya juga sudah ditentukan. Terus, begitu juga untuk Majelis Desa Adat dan seterusnya. Terus. Yang kelima. Janakerti. Janakerti. Kalau Janakerti merah, kalau tadi hutan hijau. Ya. Ya. Karena gubernurnya darahnya merah. Semua juga kan darah merah kan. Nah, secara niskala apa kegiatannya? Sembahyang bersama oleh pemerintah nih, pemerintah daerah nih. Tumpak Kerulut dilaksanakan secara serentak di seluruh Bali mulai pukul 09. Tempat Pura Kahyangan Jagat. Secara skala apa yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kegiatannya? Melaksanakan program kegiatan tentang Tumpak Kerulut sebagai hari welas asih atau tresna asih atau kasih sayang. Desta Bali. Nah itu. Ya, hari kasih sayang. Desta Bali. 2. Memberi penghargaan kepada pegiat seni dan budaya, olahraga, pendidikan, dan bidang lainnya. Yang kelima, menyusun dan melaksanakan program kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Yang keempat, melaksanakan kampanye dan kepedulian sosial terhadap sesama di panti asuhan dan juga tempat-tempat lain seperti rumah tahanan dan rumah sakit. Kalau rumah tahanan kita nengok orang kawan kita yang di tahanan. Rumah sakit nengok teman yang sakit. Jadi itu welas asih atau tresna asih pada saat Tumpak Kerulut. Hari-hari dilaksanakan tapi utamanya di Tumpak ini. Nah itu. Terus lanjut Majelis Desa Adat juga lanjut. Lembaga vertikal lanjut. Melaksanakan semua. Desa kelurahan lanjut. Desa Adat juga lanjut. Keluarga, nah di keluarga. Secara niskala apa yang dilakukan di keluarga? Kegiatannya sembahyang bersama. Secara skala apa yang dilaksanakan? Yaitu di tingkat keluarga melaksanakannya dengan sungkeman anak kepada orang tua. Nah, gitu. Hormat anak kepada orang tua. Gitu. Kasih sayang anak kepada orang tua. Juga orang tua memberikan doa, restu, bimbingan, tuntunan, tata krama kepada anaknya agar menjadi anak yang suputra. Orang tuanya juga begitu. Ya, harus memberikan kasih sayangnya kepada anaknya. 3, orang tua bertanggung jawab membangun keluarga yang harmonis. Itu dia. Tingkat keluarga, Janakerti. Di Tumpak Kerulut. Ya. Terus berikut. Di lembaga pendidikan juga di sekolah apalagi. Nah ini secara niskala apa dia? Melaksanakan Tumpak Kerulut sebagai hari welas asih tresna asih atau kasih sayang Desta Bali. Secara skala apa dia? Siswa
mahasiswa sungkem kepada guru dan dosennya di sekolah dan kampusnya. Begitu juga guru dan dosen memberikan doa restu kepada siswa dan mahasiswanya, memberikan tuntunan agar menjadi anak didik yang jujur, santun, rajin, tertib, disiplin, adil, dan berprestasi, serta bertanggung jawab agar berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Itu harus dilakukan. Ya. Kemudian mengembangkan sikap saling mengasihi sesama siswa mahasiswa dan memberi ucapan rahina, tresna asih atau welas asih, hari kasih sayang, Dresta Bali melalui berbagai media. Ucapan hari kasih sayangnya pada saat tumpek kerulut ini. Itu. Terus lembaga pendidikan ini di sekolah, organisasi kemasyarakatan juga begitu. Lanjut. Masyarakat juga begitu, melaksanakan juga. Rame-rame kita. Lanjut. Nah, lanjut yang Jana Kerti tadi, Jana Kerti. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita udah diberikan Jana Kerti. Kita sudah diberikan tuntunan yang bagus sekali. Jadi hari kasih sayang, tresna asih, welas asih itu kita laksanakan pada tumpek kerulut. Ya. Jangan paling tinde lagi. Ya. Itu dari mana datangnya? Coba bangga nih luong-luong nih. Ya. Boleh paling tinde, tapi yang utama ini gitu. Ditumpek kerulutnya kita tumpahkan semua pihak. Orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, guru terhadap murid, murid terhadap guru, pimpinan terhadap bawahan, bawahan terhadap atasan, semuanya. Itu pada saat tumpek ini gitu. Jadi ngapain kita lari ke sana kemari? Ih, gaya ganti paling tinde. Udah banget kok nih luung-luung kene, tumpek kerulut. Lan jalanan nyanan. Nah, nanti kita semua kepala daerah, gubernur, bupati se-Bali, itu bendesa, kepala desa, semua instansi vertikal pada tumpek kerulut ini, paginya secara niskala kita melaksanakan upakara. Upakara itu. Secara skala kita bisa ke rumah sakit, bisa ke panti sosial, bisa ke rumah tahanan, bisa kemana lagi. Kemudian malamnya kita bisa bernyanyi bersama, musik bersama, hari kasih sayang. Ya kalau kasih kesayangan ya pada saat itu dia main bersama, berwisata bersama, gitu dia. Pada saat ini karena ini adalah hari baik, pasti dia akan menjadi baik dan hasilnya baik. Pada saat Wana Kerti ditumpeknya itu kita nanam pohon, itu hari baik, pasti dia akan jadi tumbuh-tumbuhan yang baik. Dia akan berbuah dia. Ya, bebanget dewa suluung gitu. Begitu cara hidupnya sebenarnya. Kenapa kok kita kemana-mana sih? Gitu. Nah, sekarang ini lanjut. Jagat Kerti ini lebih mantap lagi. Luar biasa ini. Ya, di mana kita harus melakukan, siapa yang melakukan, kapan melakukannya dan sebagainya. Lanjut. Sampai penutup. Nah, itulah isi daripada surat edaran Gubernur Bali nomor 4 tahun 2022 tentang tata titik kehidupan masyarakat Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Sadkerti. Sudah dituangkan dalam buku penuntun yang dibagikan hari ini. Ini akan saya jadikan sebagai satu kebijakan seluruh Bali. Supaya terjaga ini tumpeknya. Jadi jangan lagi sendiri-sendiri, ada yang lupa, ada yang ingat gitu. Jadi kita ingat semua. Gitu. Dan nanti akan dijadikan sebagai pelajaran di sekolah. Buku ini saya minta tolong Pak Bupati Wali Kota, di sekolah SD dan SMP, kalau SMA kewenangan provinsi, kita se-Bali agar menanamkan ini sebagai pendidikan lokal, muatan lokal.
mungkin kita nambah jam sedikit 30 menit di sekolah, seminggu sekali, jadikan ini di sekolah, bukunya diadakan di sekolah dengan bos, guru memegang ini. Saya kira ini selain kita wajib memahami Pancasila, melaksanakan Pancasila, wajib yang lokal ini, ajaran ini harus kita laksanakan juga. Supaya semuanya jalan dan dapat ruang untuk mengembangkan sistem kehidupan kita secara lebih sempurna. Kita punya kearifan lokal jalan, dan secara nasional ideologis Pancasila jalan. Nah gitu, jadi lengkap kita. Nah inilah yang harus kita jalankan secara bersama-sama dengan penuh kesadaran, dengan tertib dan disiplin, ya, serta penuh tanggung jawab. Ien subek kini gumi Bali ini, mari lu. Bali yang kang tata titi tentrem kerte raharja. Ini dengan surat edaran ini. Ya. Kemudian Bali yang gemah ripah loh jinawi akan dijalankan dengan konsep ekonomi kerti Bali. Yang sekarang sedang dirancang peta jalannya, akan dilaksanakan dengan program aksi oleh Bappenas untuk pemerintah provinsi dan kabupaten kota se-Bali. Saya kira lengkap. Ya. Kita punya sistem kebijakan yang dijalankan dengan nilai-nilai kearifan lokal Sadkerti yang menjadi warisan leluhur kita. Jadi oleh karena itu, saya mohon sekali semuanya yang hadir di sini maupun yang hadir secara virtual agar memahami dengan baik ini. Serius. Ini luar biasa. Kalau ini kita jalankan, itu berarti kita memuliakan leluhur kita. Dan kita akan disayang oleh leluhur kita. Astungkari kita jadi sehat dan umur panjang. Nah gitu. Jadi pemimpin yang sukses karena kita berguru dan memuliakan ajaran leluhur kita. Bukan kita meninggalkan ajaran leluhur kita. Saya kira itu yang akan kita jalankan ke depan secara bersama-sama. Sehingga Bali ini akan betul-betul menjadi satu pulau yang menarik perhatian masyarakat dunia karena peradabannya yang kuat terjaga dengan baik. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Ini kesempatan yang luar biasa. Mudah-mudahan hari ini menjadi momentum kita bersama untuk mewujudkan Bali era baru yang akan kita jalani ke depan secara bersama-sama untuk menjaga Bali ini diwariskan kepada generasi yang akan datang. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Sehari dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Rahayu.